Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Pak Husnil, guru PPKN di SMP Negeri 1 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Anak-anak, Pak Sapa, salam sehat dan tentunya salam Pancasila. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran di pertemuan kedua ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan meresapi lagu kebangsaan Indonesia Raya selama lebih kurang 1 menit. Berdoa dan meresapi lagu kebangsaan dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan menyenangkan bagi kita semuanya, terutama bagi anak-anak. Nah, sengaja Pak munculkan di layar tokoh perumus Pancasila. Karena Pak ingin mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di mana masih ingat apa materinya? Iya, betul. Sejarah pembentukan BPUPKI dan perumusan dasar negara. Di mana dalam perumusan dasar negara kita sudah bahas setengah dari pembahasan dari perumusan dasar negara karena waktu ya. Bapak ulangi kembali. Jadi pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin menyampaikan ide atau gagasannya tentang calon dasar negara Indonesia Merdeka, di mana secara tertulis dan tidak tertulis ada 5 pendapatnya seperti yang tampak di layar ini. Kemudian dilanjutkan oleh Mr. Supomo yang menyampaikan pendapat pada tanggal 30 Mei 1945 juga dengan 5 pendapat yang sudah Pak sampaikan, dikenal dengan teori atau istilah uh, teori integralistik begitu ya, dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kemudian tokoh yang mengemukakan pendapat dalam perumusan dasar negara yang ketiga menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia juga adalah Soekarno atau Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan ide atau gagasan ini tepat pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 31 Mei tidak ada pertemuan, jadi 29, 30, dan 1 Juni 1945. Nah, menurut beliau, istilah yang kemudian disampaikan dalam sidang BPPKI Pancasila merupakan saran dari temannya yang ahli bahasa. Jadi pada waktu itu juga Insinyur Soekarno sudah menyampaikan bahwa untuk calon dasar negara Indonesia merdeka ya, itu adalah Pancasila. Baik anak-anak, kita akan lanjut. Ini sebenarnya masih ada kaitan dengan perumusan dasar negara, tetapi untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada penetapan Pancasila sebagai dasar negara, tujuan pembelajarannya anak-anak memahami penetapan Pancasila sebagai dasar negara melalui pembelajaran menggunakan Microsoft Teams, Google Classroom, tayangan PowerPoint, dan melalui diskusi di WA Group dan Google Classroom. Anak-anak, penetapan Pancasila ini dimulai dengan sidang BPUPKI pertama, di mana pada sidang BPUPKI pertama tadi sudah dijelaskan bahwa 3 tokoh menyampaikan usulannya atau gagasannya tentang calon dasar untuk Indonesia Merdeka. Nah, selanjutnya pada sidang BPUPKI pertama juga kemudian dibentuk Panitia 9, di mana Panitia 9 ini terdiri dari Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, kemudian Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan yang terakhir adalah Mr. Ahmad Subarjo. Yang menjadi ketua dari Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno. Panitia ini telah menghasilkan rancangan Piagam Jakarta,
di mana Piagam Jakarta ini nantinya akan menjadi dasar hukum atau menjadi pembukaan hukum dasar di Indonesia yang sampai sekarang masih kita pertahankan dan tidak akan kita ubah. Karena mengubah pembukaan atau hukum dasar tersebut berarti sama juga merubah bentuk negara atau NKRI. Baik anak-anak, Piagam Jakarta ini sedikit berbeda dengan Pancasila yang kita pakai sekarang. Perbedaannya hanya pada 7 kata di belakang kata ketuhanan. Jadi nanti kita akan kaji lagi di pertemuan berikutnya. 7 kata itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan dalam sila pertama yang kita ketahui sekarang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, baik anak-anak kita lanjutkan. Boleh anak-anak sambil refresh ya atau sambil santai-santai boleh mendengarkan materi ini. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara setelah Panitia 9 menghasilkan rancangan Piagam Jakarta, akhirnya panitia ini melaporkan hasil rumusan dasar negara tersebut pada sidang BPUPKI kedua, di mana sidang BPUPKI yang kedua ini dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, sidang BPUPKI yang kedua ini sebenarnya lebih fokus untuk membahas calon dasar hukum atau membahas tentang konstitusi bagi Indonesia setelah atau sebelum dan setelah nanti dimerdekakan. Jadi sidang BPUPKI kedua ini merumuskan calon konstitusi atau hukum dasar bagi Indonesia merdeka. Nah, sidang BPUPKI kedua ini dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, tepat di 22 Juni Panitia 9 ini menyepakati tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar atau konstitusi tertulis, di mana rancangan pembukaan hukum dasar ini awalnya diberi nama Mukadimah oleh Muhammad Yamin. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah oleh Insinyur Soekarno ya, Mukadimah. Sedangkan menurut Muhammad Yamin pembukaan ya, pembukaan. Kemudian yang perlu anak-anak ketahui bahwa apa yang disampaikan oleh para tokoh ini menurut Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut sebagai gentleman agreement atau 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak juga boleh cek nanti di halaman 9 buku teks PPKN-nya. Baik anak-anak, Pak lanjutkan. Nah, setelah dilaporkannya rancangan Piagam Jakarta yang isinya tentang pembukaan hukum dasar, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 tugas BPUPKI selesai. Nah, karena tugas BPUPKI selesai, tugasnya kan ada 2, tetapi tugas utamanya tetap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, tugas utamanya. Kemudian tugas pada sidang pertama itu merumuskan calon dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua BPUPKI yang kedua itu merumuskan konstitusi atau hukum dasar bagi Indonesia yang merdeka. Nah, setelah dibubarkan BPUPKI ini kemudian diganti dengan PPKI, di mana PPKI ini merupakan kelanjutan tugasnya dari BPUPKI, lebih spesifik pada panitia persiapan kemerdekaan. Jadi persiapan kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Zonbei Inkai. Jadi panitia ini benar-benar serius untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Kalau tadi lebih ke badan, jadi badan pembentukan yang diinisiasi oleh Jepang. Baik, selanjutnya sebelum ke sidang PPKI yang pertama, tepat di tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan kekalahannya, bahkan tanpa syarat kepada sekutu, di mana sekutu ini dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara lain, termasuk Italia juga ya, yang menggempur habis-habisan Jepang, terutama dua kota besarnya yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, otomatis eh, jalannya pemerintahan dan kehidupan di Jepang itu lumpuh. Nah, sekarang pertanyaan Pak, kapan bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan kapan bom atom dijatuhkan di Nagasaki? Silahkan nanti anak-anak cari jawabannya di referensi Google Classroom kita dan juga boleh dicari di buku teks begitu ya. Jadi tugasnya atau PR-nya adalah mencari jawaban, kemudian menuliskan jawabannya di buku latihan kapan Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Baik anak-anak, Pak lanjutkan. Dengan kekalahan Jepang tanpa syarat dari sekutu tadi, akhirnya diketahui oleh golongan muda. Nah, golongan muda yang pertama kali mengetahui kekalahan ini melalui siaran radio adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah seorang yang cerdas, agresif, dan semangat atau nasionalisme yang tinggi terhadap eh, kemerdekaan Indonesia ya. Jadi beliau memang gigih untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari penjajah, terutama dari Jepang ketika itu. Jadi Sultan Syahrir dan rekan-rekan, walaupun beliau tidak ikut dalam penculikan golongan tua ya, penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta, tetapi yang menculik golongan tua atau Soekarno dan Hatta ketika itu adalah eh, Sayuti Melik dan teman-temannya Soekarni ya. Nah, kemudian mereka mengungsikan istilahnya mengungsikan golongan tua Soekarno dan Hatta tadi ke tempat yang dirahasiakan. Sebenarnya tempatnya adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ya. Nah, karena golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan secepatnya. Nah, sementara golongan tua masih dengan pertimbangan dan kehati-hatian terhadap uh, pengumuman kemerdekaan Indonesia. Namun karena didesak oleh golongan muda, akhirnya golongan tua juga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya juga merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini tepat 1 hari setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh yang lain. Tepat pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang yang pertama. Nah, dalam sidang yang pertama ini ada 3 keputusan yang dihasilkan. Salah satunya bahwa pada sidang ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk kelanjutan materi apa saja hasil sidang PPKI yang pertama akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetapi inti dari sidang PPKI 18 Agustus 1945 berkaitan dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, demikian anak-anak yang Pak dapat sampaikan untuk materi pada pertemuan kedua ini mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan berikutnya kita akan kaji tentang semangat dan komitmen pendiri negara, tentu dengan mengulang sedikit tentang materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara, terutama sidang PPKI yang pertama.
Demikian, yang dapat Pak sampaikan untuk